Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana dengan orang yang meninggal ketika sedang berihram? Ihram itu kan ada di haji dan di umroh. Dua-duanya itu ada rukun yang namanya ihram, rukun pertama. Jadi ketika seseorang sedang berihram, apakah dia sedang haji atau umroh, kemudian meninggal dunia pada saat ihram, itu apakah sama mengafaninya dengan kita yang tidak berihram? Nah, dalam kitab ini disebutkan, apabila orang yang sedang berihram meninggal dunia, maka ia dimandikan seperti mayat biasa yang tidak memakai kain ihram. Artinya memandikannya sama, kada ada bedanya dengan yang kada berihram. Bedanya ialah ia itu maksud yang berihram tadi, dikafankan dengan kain ihram yang dikenakannya. Berarti kada 3 lapis kalau ini. Nah, kain ihram itu kan hanya 2 lembar. Kepalanya tidak ditutupi. Jadi kalau yang kada ihram tadi itu seluruh tubuh termasuk kepala itu ditutup, diikatkan di atasnya ini. Tapi bagi mereka yang meninggal ketika sedang berihram itu artinya memang dia sedang melaksanakan rukun. Kan ada juga orang yang sudah selesai ihram itu tapi belum berganti kain ihram, pakaiannya itu masih menggunakan pakaian ihram. Nah, kalau kaya itu meninggal dunia, berarti kafannya sama dengan yang biasa. Ini yang kita persoalkan, kita bicarakan adalah orang yang sedang berihram, artinya belum tahallul dia, belum tahallul meninggal. Nah, maka yang kayak begini tadi disebutkan, dia cukup dikafankan dengan kain ihram yang sedang dipakainya, kepalanya tidak ditutupi, dan tubuhnya tidak diminyaki, kada diberi harum-haruman, karena hukum ihram masih tetap diberlakukan terhadap dirinya meskipun sudah meninggal. Ini menurut satu pendapat. Karena kalau kita sedang berihram itu kan dilarang, salah satunya adalah menggunakan wangi-wangian. Makanya orang ini kain kafannya atau tubuhnya itu jangan dikasih wangi-wangian. Meskipun tadi di depan yang saya jelaskan kan kain kafan itu seguyanya diberi wangi-wangian. Tapi bagi yang meninggal ihram jangan diberi wangi-wangian. Hal itu berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan suatu ketika seseorang sedang melakukan wukuf di Arafah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti haji ini ya. Jadi wukuf itu sedang berihram berarti. Tiba-tiba ia terjatuh dari untanya dan unta itu menginjak lehernya. Peristiwa itu pun dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, "Igsiluhu bima'i wasidri wa kafanu fi thawbaihi. Wala tuhannatuhu wala tuhammaru ra'suhu fa innallaha ta'ala yab'atsuhu yaumal qiyamah mulabbaya." Basuhlah ia dengan air dan daun sidir, kafankanlah dengan 2 pakaiannya, pakaian 2 lembar tadi. Janganlah kalian meminyakinya dengan minyak, dan janganlah kalian menutupi kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Nah, hadis ini disebutkan ini hadis sahih, periwayatnya adalah Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, ini dasarnya tadi, jangan diminyaki, jangan diberi wangi-wangian, kemudian kepalanya juga jangan ditutup. Nah, tetapi kakinya diupayakan untuk tertutup kecuali mata kaki, karena tadi ada anggapan bahwa dia sedang berihram dan ketika dibangkitkan di akhirat nanti dia dalam keadaan membaca talbiyah. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan tatapain yang dibungkus seawakan tadi yang kita bicarakan untuk laki-laki, artinya perempuan tetap kepalanya ditutup. Nah, kecuali mukanya kalau kita menggunakan hadis ini. Karena ketika seseorang sedang berihram, bagi perempuan itu di antara larangan ihram itu kan menutup muka, menutup telapak tangan. Itu kada boleh ketika berihram. Makanya saya kalau membimbing jamaah baik haji ataupun umroh sering saya ingatkan ibu-ibu itu. Kan ada kadang-kadang di antara ibu-ibu itu sedang berihram tapi menggunakan cadar.
yang hanya mata aja kelihatan itu. Nah itu menutup muka itu. Kalau itu tetap dilakukan, berarti dia telah melanggar salah satu larangan ihram, dan itu membayar dam 1 ekor kambing dendanya. Dan juga tidak boleh menutup telapak tangan. Jadi jangan pakai sarung tangan itu kalau perempuan itu. Bahkan ada yang berpendapat menggunakan kacamata hitam itu sama dianggap dengan menutup muka ketika berihram itu. Jadi pernah saya membimbing jamaah haji itu tahun 2015. Kebetulan kita mendaratnya di Jeddah, berarti kan mengambil miqatnya itu untuk melakukan umroh, karena kita haji tamattu itu artinya umroh dulu baru haji. Karena kita mendaratnya di Jeddah, maka miqatnya itu adalah di Bandara King Abdul Aziz. Berarti limbah kita turun bandara, lapor imigrasi, sudah beres segala macam, keluar kita, maka lalu kemudian jamaah ada yang mandi di situ. Mandi kemudian menggunakan pakaian ihram, lalu sholat sunat ihram 2 rakaat, karena ada masjidnya di bandara itu, walaupun masjidnya kadang-kadang kayak ini terbuka saja. Maka selesai sholat sunat ihram 2 rakaat, lalu memasang niat. Labbaik Allahumma umratan, atau labbaik Allahumma hajjan gitu ya, untuk melaksanakan haji. Kalau sudah mengucapkan kalimat itu, maka sejak saat itu berlakulah larangan-larangan ihram. Bagi laki-laki kada boleh memotong rambut, mencabut bulu-buluan kumis, bulu hidung dan sebagainya, mengigut-igut kuku, memotong kuku, menggunakan wangi-wangian. Bagi perempuan apa tadi? Salah satunya tidak boleh menutup muka. Nah, ternyata waktu itu ulun melihat ada beberapa ibu-ibu yang menggunakan cadar. Bahkan ada juga yang menggunakan masker, kayak kita musim Covid tuh. Maka masker itu sama menutup muka bagi perempuan. Kalau laki-laki kada apa-apa masker, karena laki-laki kada ada larangan menutup muka. Nah, saya tegur menggunakan megapon kah nang mic nang bepingkut di tangan ini. Nah, ibu-ibu saya bilang, kita sudah mengucapkan niat di sini untuk melaksanakan haji. Kita melaksanakan umroh karena haji kita tamattu. Umroh dulu baru haji. Oleh karena itu saya bilang salah satu larangan ihram bagi perempuan adalah tidak boleh menutup muka. Karena itu saya minta ibu-ibu yang masih menggunakan masker, menggunakan cadar harus dilepas sekarang. Kalau tadi sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, sampean sudah melanggar salah satu larangan ihram, maka itu harus menyembelih kambing 1 ekor. Protes ada bu apa Bah pina musti nih itu memadahi jalan kaya ustad lah. Saya kan pembimbing, rupanya kada pinandolan pembimbing. Nah kaya ustad pina musti memadahi, nah sudah menang kaya itu. Nah jadi bagi ibu-ibu tadi yang berihram, kalau meninggal dunia artinya mengafaninya sama dengan yang kita biasa. Yang kita bicarakan adalah khusus bagi laki-laki. Jadi kepala jangan ditutupi, mata kaki juga jangan sampai tertutup berdasarkan hadis ini tadi. Nah, tetapi ada pendapat lain ya. Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa apabila orang yang sedang ihram meninggal dunia, maka ihramnya terputus. Artinya kalau ihramnya terputus, berarti orang ini kan dikafani sama seperti orang biasa. Artinya tetap dibungkus dengan menggunakan 3 lapis kain tadi, laki-laki ya. Kepala ditutup, seluruh badan sampai ujung kaki juga ditutup. Ini menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Jadi kalau disebut Hanafiyah itu berarti bukan Imam Hanafinya, tetapi pengikut Imam Hanafi. Kalau disebut Malikiyah bukan pendapat Imam Maliknya, tetapi murid-murid Imam Malik. Jadi murid Imam Hanafi dan murid Imam Malik ini berpendapat bahwa orang yang sedang ihram kemudian meninggal dunia, maka ihramnya itu sudah terputus. Meskipun belum tuntung ihramnya, maka kain kafannya boleh dijahit. Kepalanya boleh ditutupi dan tubuhnya boleh diminyaki. Mereka berargumen bahwa kisah laki-laki ini adalah satu kejadian khusus yang tidak boleh digeneralisasi. Kisah laki-laki nang zaman Rasul tadi tagugur diinjak unta, meninggal dunia saat ihram. Ngajar Nabi kan dalam hadis tadi dikafani dengan kain ihram, kepala jangan ditutupi, kemudian jangan diharum-harumi. Maka kata mereka,
Ini karena sudah meninggal, putus ihramnya, maka diberlakukan seperti mayat biasa. Nah, akan tetapi argumen atau alasan mereka ini dapat dibantah dengan alasan yang telah disebutkan Nabi tadi, yaitu ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah. Nah, tentu saja ini kan kalau ada yang meninggal ketika ihram kan bukan kita Jepang yang menyelenggarakan, kan ada petugasnya di sana. Cuma setidaknya ini untuk pengetahuan kita. Siapa tahu nanti kita pas naik haji atau melaksanakan ibadah umroh, ada keluarga kita yang meninggal sedang berihram, lalu kita melihat orang mengafaninya, kepala kada ditutup, laki-laki jangan protes. Protes kada tahu ilmunya, kan memberi supan juga kan. Atau sekarang ini banyak jenang umroh di sana, orang membaca apa? Sa'i segala macam, baca doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini ada jamaah umroh itu Pancasila, satu ketuhanan yang masih sedang sa'i. Jadi saking cintanya dengan Indonesia itu, nah bacaan sa'i itu Pancasila.